Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi, kawan-kawan. Gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat walafiat dan dipanjangkan umur serta rezeki yang berlimpah. Baik, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah nyata yang dialami oleh teman saya sendiri. Ceritanya yaitu kita sebut nama samaran Ajo. Ajo adalah kelahiran dari kampung desa tersebut. Dia sudah ditinggal oleh ibunya dan ayahnya juga sudah pergi dari kecil. Ibunya meninggal. Setamatnya Ajo SD, langsung dia diikut ke Jakarta, dibawa oleh saudaranya, dijemput, dan akhirnya dia tinggallah di Jakarta untuk melanjutkan sekolah lanjutan. Singkat cerita, Ajo sudah menamatkan SMU dan dia ingat akan kampung halamannya karena sudah lama, berapa 6 tahunan lebih ya. Dia ingin silaturahim kepada kampung kelahirannya dan menengok teman-temannya dan ziarah kepada ibundanya. Singkat cerita, Ajo sudah sampai di tanah kelahirannya dan dia langsung ke pusara ibundanya. Dia berdoa di situ. Sekembalinya dari makam ibundanya, dia mampir ke rumah tetangganya yang dulu waktu masih kecil. Dulu rumahnya bersebelahan dengan tetangganya itu. Sebut aja kita namanya adalah Pak Aca. Nah, Pak Aca ini umurnya ya waktu itu sudah lumayan tua. Itu tetangga sebelahnya Ajo dulu. Karena Pak Aca termasuk orang yang baik, dan Pak Aca tahu bahwa Ajo di kampung ini sudah tidak punya siapa-siapa dan tidak ada peninggalan dari orang tuanya, tanah maupun rumah. Akhirnya Ajo disuruh nginap, jangan dulu pulang, beberapa hari lah. Kemudian oke, mengiyakan, nggak apa-apa, terima kasih, dia bilang Ajo. Lantas saja bermain-main ke rumah teman-temannya juga yang dulu masih kecil. Dan dia mampir ke sebuah warung di situ, dan kebetulan warung itu adalah yang punya temannya dulu. Ada beberapa temannya di situ, berapa orang, 3 orang. Dan cerita-cerita tentang pengalaman pribadinya masing-masing. Waktu sudah larut malam dan Ajo pun hendak pamit, dan dia ditanya oleh temannya, dan temannya bilang ke Ajo, "Jo, rencana malam ini mau tidur di mana? Di tempat siapa?" kata temannya. Terus Ajo menjawab, "Rencana malam ini saya mau nginep di rumahnya Pak Aca." "Oh gitu," kata. Dan setelah temannya bilang, akhirnya Ajo pamit undur dari teman-temannya dan dia pulang rencananya ke rumahnya Pak Aca. Dan biasa dia arah pulang ke Pak Aca itu adalah melewati rumah teman-temannya juga yang lain. Cuman karena malam sudah larut, sekitar jam 10-an lebih ya. Akhirnya dia melewati, dan kebetulan di situ masih ada orang yang nongkrong di depan rumahnya. Akhirnya Ajo nyamperin dan menyapa, dan gak enak akhirnya ngobrol-ngobrol. Yaitu Pak Ucup namanya ya. Pak Ucup ya termasuk juga orang yang sudah dewasa, yang sudah berumah tangga. Nah, akhirnya ngobrol ngalor ngidul kesana kemari,
waktu sudah larut malam, sekitar setengah 12-an. Pak Ucup menyarankan untuk tidur aja di sini, nginap, daripada di rumahnya Pak Aca. Gak enak sudah malam, gedor-gedor pintu. Akhirnya dengan terpaksa Ajo mengiyakan dan menginaplah Ajo di tempatnya Pak Ucup. Akhirnya dia masuk ke dalam rumahnya tuh, karena tadi kan ngobrolnya masih di luar, belum masuk. Akhirnya Ajo tidur ya. Nah, karena masih di rumah orang kan gak enak beradaptasi, jadi dia masih belum bisa tidur. Lama kelamaan dia di situ, kemudian dia melihat ke depan gordeng. Di depan itu ada sebuah benda, yaitu kendi, tempat air minum yang terbuat dari tanah liat, ya, kreweng, di situ di depan pintu rumah. Dan akhirnya Ajo kembali tidur, tempat tidur, dan dia bertanya-tanya, kendi buat apa ya? Air minum itu mungkin barangkali, ini menurut versinya dia, persangkaannya dia, itu mungkin kalau siang ada orang yang lewat di rumahnya Pak Ucup, ada yang haus, mungkin disediakan minum, dipersilahkan di situ, barangkali seperti itu pikiran hati kecilnya Ajo. Tapi dia positif aja. Setelahnya tidur dan bangun pagi subuh, dia sholat, kemudian dia kembali setelah itu ke rumahnya Pak Aca lagi, ya. Dan di situ diceritakan bahwa semalam saya tidur di Pak Ucup, Pak. Maaf karena sudah kemalaman sih. Lah iya, saya juga, kata Pak Aca. Kok Ajo gak pulang-pulang? Mungkin tidur di tempat siapa, gak ngerti. Ya tapi gak apa-apalah. Dan akhirnya Ajo sorenya jalan-jalan lagi ke rumah temennya yang satu, ke temennya yang satunya lagi, biasa temu kangen, rindu sudah lama tidak bertemu, ngobrol-ngobrol pengalaman pribadi lagi gitu kan, seperti yang temen yang kemarin itu. Dan lantas Ajo diceritakan, loh, kamu tidur di rumahnya Pak Ucup? Iya. Emang kenapa? Loh, dengar-dengar kan Pak Ucup itu punya ini loh, punya pesugihan buta hijau. Masa sih? Iya. Oh, tapi Ajo kurang begitu yakin sih, kurang begitu percaya. Dia positif aja. Tapi saya semalam tidur nggak apa-apa tuh, nggak ada gimana-gimana. Ya hati-hati aja, kata temennya itu. Oh ya, kalau nggak percaya ya coba tanya ke temenmu yang lain. Di sini sudah tahu semua kok. Oh ya, terima kasih nih informasinya. Akhirnya Ajo juga sudah keliling lagi ke rumah temennya yang satunya lagi, dan dia mendapatkan cerita yang sama seperti yang teman yang satunya tadi itu, ya. Kemudian apa namanya, ya udah pikiran positif aja Ajonya, dia bilang yang penting nggak apa-apa lah, nggak ada apa-apa gitu maksudnya. Singkat cerita, Ajo pulang ke kota lagi, ya. Dan kemudian setelahnya 1 tahun lewat, Ajo ingin kembali lagi, kangen lagi karena nggak puas setahun yang lalu. Pergi lagi dia ke kampung halamannya lagi, dan biasa ke pusara ibundanya Jaro. Kemudian keliling lagi ke temennya di warung lagi, dan dikabarkan bahwa Pak Ucup itu dengan istrinya sudah meninggal dunia. Itu kata temennya yang kemarin ketemu itu di warung, ketemu lagi. Waduh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ajo bilang, kapan? Ya
ya sekitar 3 bulan yang lalu lah. Oh, yaitu ceritanya itu begini. Jadi orang yang minum air kendi yang ada di depannya Pak Ucup itu, dia sebagai tumbalnya itu merasa panas badannya pada waktu itu kejadian, dan perempuan lagi katanya. Dan lantas orang yang sudah minum itu langsung dia kepanasan, buka bajunya, maaf ngomong telanjang, dan dia berlari ke sebuah sungai. Dan dia biasa yang namanya orang kesurupan. Kemudian dia membuka ceritanya itu bahwasanya saya ini terjadi seperti ini adalah habis minum air kendinya di depan rumahnya Pak Ucup, dia bilang begitu. Dan itu yang jadi tumbal tidak hanya dia, tapi 3 orang katanya, yang pada mati. Jadi kemungkinan sudah habis tumbalnya, itu yang baru ketahuan ya, yang diceritakan ke saya, kata Ajo. Nah, terus kemudian mungkin memakan tumbalnya itu adalah ke keluarganya sendiri, suami istri, mungkin anaknya juga, tapi kelihatannya anaknya sih enggak, jadi orang lain, dan keluarganya mungkin itu udah perjanjian dia mengambil pesugihan. Kata Ajo sih rumahnya juga enggak begitu bagus-bagus amat, cuman ya mentereng lah kalau dibandingkan dengan yang lain-lainnya, tetangga-tetangganya gitu. Dia ada mobil juga, ada motor gede juga. Dia bisnisnya itu, Pak Ucup itu ya, kata Ajo nih, bisnis pelelangan ikan di desa tersebut. Jadi dia punya pelelangan ikan. Ya akhirnya Ajo bilang ya untung aja pada waktu dia nginep dan dia tidak minum air kendi ya, masih diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih dilindungi. Ajo bilang seperti itu. Ternyata orang lain yang jadi tumbal. Begitulah kisah pesugihan Buta Ijo yang diceritakan oleh narasumber yang bernama samaran Ajo. Untuk kita semoga tidak terjadi sesuatu hal perbuatan yang musyrik, yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cari rezeki yang halal-halal aja, yang berkah. Tidak perlu jalan pintas dengan kekayaan, tapi hasilnya dengan lewat pesugihan dan mengorbankan orang lain. Itu termasuk adalah dosa besar, musyrik, syirik kepada Allah, karena ingin menjadi orang kaya dengan jalan pintas, dan dia tidak yakin dengan Allah, dia malah yakin dengan jin, dengan setan, dengan iblis ya. Semoga kita tidak mengerjakan hal-hal seperti itu. Karena apa? Karena terus terang aja bahwa syirik, dosa syirik itu, dosa musyrik itu adalah Allah tidak akan mau mengampuninya, seperti dijelaskan di dalam ayat Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa may yusyrik billah faqad iftara itsman adima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang mempersekutukan kepada Allah, alias orang itu adalah syirik atau musyrik ya. Dan Allah mau mengampuni dosanya orang tersebut apabila dia tidak menyekutukan kepada Allah gitu. Jadi berat sekali kalau kita mempunyai dosa yang musyrik, yaitu menyembah kepada selain Allah, percaya kepada selain Allah, bahwa rezeki adalah Allah yang atur. Tidak perlulah kita harus seperti itu ya. Kita ibadah aja kepada Allah yang lurus, tawaduk yang mempeng, dan jalan pintas seperti yang dilakukan oleh cerita ini. Dan juga dijelaskan lagi di dalam surat Al-An'am
Yang tadi itu surat An-Nisa, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Nah, di dalam surat Al-An'am ayat 151 ini dijelaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul ta'alau utlu ma harrama rabbukum 'alaikum alla tusyriku bih. Katakanlah wahai Muhammad, marilah aku bacakan apa yang diharamkan Tuhan kepadamu. Yang Allah haramkan itu adalah janganlah kamu mempersekutukannya dengan benda apapun, dengan siapapun, dengan bentuk apapun, hanya kepada Allah yang kita minta perlindungan. Baik, itu teman-teman, jangan lupa ikuti terus channel Mbah Bon 69 ini. Jangan sampai lupa subscribe, like, dan di-share kepada teman-teman ya, biar saya semangat terus untuk mengupload dan cerita-cerita mistis yang lebih seru, lebih serem ya. Baik, terima kasih. Baik teman-teman, saya undur diri, sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Semoga diberikan sehat selalu dan berkah, amin amin. Dan saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.